kita Allah yang dahsyat dan luar biasa. Karena kemurahannya, karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Mari kita mau tinggikan Tuhan, kita mau agungkan Tuhan, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami pergi semua karena kebaikan Tuhan. Biar Tuhan kami boleh membawa hati kami Tuhan, hidup kami untuk kami persembahkan di hadapan mezbah-Mu yang kudus Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Terima kasih yang pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Urapi kami Tuhan, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang melawat Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, sesuatu hal dahsyat Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hilang pengharapan Tuhan berikan pengharapan baru, yang lemah Tuhan kuatkan. Karena kami percaya Tuhan, padahal sumber kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkaryalah Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau, kami siap memuja Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan dan menyanyikan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Pujilah Tuhan. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau memuja Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah
tema yang diberikan oleh Bapak Gembala, yaitu kita ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1. Ya, kita akan bacakan bersama-sama ayat ini. 1 Korintus pasal 11 ayat 1, hitungan 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Yuk kita baca. 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bapak Gembala memberikan tema kepada saya, siapakah yang harus diikuti? Ya. Siapakah yang harus diikuti? Tentu kalau Bapak Ibu menjawab, siapakah yang harus diikuti? Bapak Ibu kalau sudah jawab sekali, Bapak Ibu sudah tahu, Tuhan Yesus. Udah, saya sudah cukup khotbah saya. Selesai begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Ketika Bapak Ibu membaca ayat ini, saya yakin Bapak Ibu bisa timbul pertanyaan loh. Entah apa pertanyaan yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu, pasti akan timbul pertanyaan itu. Bisa timbul pertanyaan begini, mengapa Rasul Paulus memiliki kesan seakan-akan jemaat Korintus disuruh mengikuti Rasul Paulus, bukan mengikuti Tuhan Yesus? Seakan-akan pikiran, karena bilang begini, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Jadi ini pasti orang timbul pertanyaan, dan ayat ini sering orang membuat kontroversial orang. Ini sebenarnya Rasul Paulus mau menyuruh siapa? Apakah ikut Rasul Paulus atau ikut Tuhan Yesus? Nah, siapa yang diikuti? Nah, ini ayat ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sudah mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ya, 1 Korintus pasal yang ke-4 maksud saya, ya, 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16, Rasul Paulus sudah mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, apa katanya? Turutilah teladanku. Ya, turutilah teladanku. Terus di dalam pasal yang ke-10, Bapak Ibu, Rasul Paulus juga sudah mengatakan, itu 2 kali, ini sama. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 dikatakan, semuanya ini, ya, telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 11 berkata lagi, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Itu kata contoh, kata teladan, kata menjadi pengikutku, ya, pengikutku itu kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, ya, bahasa aslinya bahasa Yunani memakai kata mimetes, ya, kata mimetes. Nah, kata mimetes itu diterjemahkan adalah bukan pengikut, bukan teladan, tapi apa? Meniru, ya, meniru. Meniru itu kalau dalam bahasa anak-anak muda sekarang adalah copy paste. Ya, anak-anak muda sekarang itu pakai istilah copy paste. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, kenapa Rasul Paulus sekali lagi mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus? Karena begini Bapak Ibu, latar belakang jemaat Korintus. Latar belakang jemaat Korintus itu terjadi sangat macam-macam sekali. Jemaat Korintus itu terjadi adanya apa? Adanya pertentangan secara internal di dalam jemaat, sehingga ada apa itu? Ada perpecahan dalam jemaat. Bukan hanya terjadi perpecahan, tetapi juga ada kelompok-kelompok. Mereka kelompok bilang kelompok Apolos, kelompok Paulus, kelompok Kepas. Terjadi pengelompokan-pengelompokan. Kalau Bapak Ibu membaca dari 1 Korintus pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-10, sebelum sampai pasal yang ke-11, ada terjadi kasus moral. Pasal 7, 1 Korintus pasal 7,
ada terjadi kasus pernikahan dalam perkawinan terjadi juga masalah. Kemudian ada masalah kesombongan, ada masalah bukan hanya kesombongan, tapi juga ada masalah sikap arogan yang meremehkan orang lain. Dan juga ada di situ ada kasus-kasus homoseksual, ada kasus perselisihan keluarga, ada kasus perzinahan. Jadi walaupun Rasul Paulus sudah melayani di situ sudah cukup lama, tetapi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu jemaat Korintus belum sepenuhnya melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi. Begitu masalahnya sangat luar biasa jemaat Efesus itu. Saya menyebut sekarang Bapak Ibu, sekarang itu sering disebut adalah, kalau kita orang bisnis, sering disebut ada istilah masalah disrupsi. Disrupsi itu masalah-masalah yang sangat-sangat antara pertentangan antara zaman waktu Covid, sekarang zaman sesudah melewati Covid. Masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah, masa-masa yang tidak mudah, di mana masih sampai hari ini itu masih ada orang yang belum beribadah ke gereja. Mereka beribadah secara online karena ketakutan itu masih ada. Sampai sekarang masih ada orang. Kemudian orang juga situasi kondisi seperti yang dihadapi sekarang itu. Kondisinya, siapa yang mau menjadi apa? Kita bisa contoh, kita bisa tiru. Teladan apa di zaman situasi sekarang yang kira-kira bisa menjadi panutan, yang bisa di copy paste, yang bisa di copy, yang bisa dicontoh dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, situasi kondisi terjadi pada zaman Rasul Paulus. Kalau kita lihat zaman situasi sekarang juga mirip kondisi yang terjadi. Apakah zaman sekarang tidak ada terjadi persoalan masalah keadilan? Di dalam pasal 6 ada masalah soal orang Kristen mencari keadilan di luar, bukan mencari keadilan di dalam. Apakah masa sekarang tidak ada permasalahan namanya homoseksual? Ada masalah. Apakah di sana sekarang sekarang tidak ada masalah merasa orang sombong, merasa orang tinggi hati? Ada. Lalu dalam situasi kondisi seperti itu, siapa sih yang menjadi teladan? Siapa yang mau menjadi ditiru? Nah, Rasul Paulus berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam jemaat, dan Rasul Paulus berusaha untuk memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat di Korintus agar mereka memperbaiki hidupnya supaya hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristen yang benar. Nah, prinsip-prinsip iman Kristen yang benar itu seperti apa? Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana masalah-masalah itu membutuhkan satu teladan, membutuhkan satu contoh, membutuhkan orang yang patut ditiru. Nah, orang yang patut ditiru itu siapa? Orang bisa melihat begini, Om, dulu kan Rasul Paulus itu menganiaya orang Kristen. Dulu Rasul Paulus itu kan membunuh orang Kristen. Lalu apa yang mau diteladani? Perbuatan apa yang mau diteladani? Sementara Rasul Paulus pernah menganiaya orang Kristen, bahkan dia mendapat minta surat dari penguasa agama supaya membunuh orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang Kristen. Lalu apakah Rasul Paulus ketika mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Lalu apa yang mau dicontohkan Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus mengatakan ikutilah teladanku, artinya apa? Tirulah aku. Tirulah aku sekalian, sebab apa? Ketika melihat saat-saat aku hidup mengikut Kristus. Jadi ketika Rasul Paulus, jadilah pengikutku, tirulah aku. Bapak Ibu Saudara, saya katakan orang yang meniru Rasul Paulus
atau orang yang meniru Tuhan Yesus Kristus. Dari 1 Korintus pasal 11 ayat 1 mengatakan kata memetai atau memetes itu menjadi pengikut atau peniru, menjadi pengikut atau peniru dalam hal apa? Dalam hal apa? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendefinisikan apa sih arti daripada pengikut? Apa sih arti daripada meniru? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di antara saudara kita ada yang menjadi jualan emas di toko emas, antara emas yang asli dengan yang palsu itu pasti tahu persis. Bagaimana caranya supaya ini benar-benar emas yang murni, ini benar-benar emas yang palsu? Itu ada caranya. Ya. Nah, bagaimana Rasul Paulus ketika Rasul Paulus jadilah pengikutku mengatakan apa arti jadi pengikut itu? Apa arti jadi meniru itu? Bapak Ibu, kalau kita belajar dari ayat ini supaya kita tahu dulu ya. Saya seringkali jujur kalau saya khotbah saya hanya berpatokan berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan supaya saya ngerti apa maksud. Sebelum saya bagikan kepada Bapak Ibu, saya sudah belajar dulu supaya saya ngerti apa sih arti mengikut, apa sih arti menjadi peniru Kristus. Yang artinya menjadi pengikut atau peniru itu artinya pertama begini Bapak Ibu, bergabung dengan seorang sebagai seorang murid atau menjadi murid. Arti kata pengikut berarti bergabung atau menjadi murid. Kalau Bapak Ibu menjadi murid saya, pasti Bapak Ibu akan mengikuti apa yang saya katakan. Rasul Paulus punya murid namanya Timotius. Dia berkata kepada Timotius, engkau telah mengikuti teladanku, cara hidupku, kata Rasul Paulus. Bahkan pelayananku. Rasul Petrus mendidik Timotius itu kurang lebih 10 tahun. Nah, dia dimuridkan. Nah, kalau kita menjadi peniru, kita menjadi murid, berarti kita rela bergabung menjadi seorang murid. Kalau Bapak Ibu dan saya itu sebagai murid Tuhan Yesus, kita ini adalah pengikut daripada Tuhan Yesus. Kita itu meniru daripada Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku mengikut Kristus. Jadilah apa? Pengikut Tuhan seperti aku mengikut Tuhan Yesus, kata Rasul Paulus itu. Yang kedua itu jadi pengikut atau peniru itu artinya apa? Mengikuti orang yang mendahuluinya. Bergabung dengan sebagai pelayan, teman dia. Jadi orang mengikuti yang di depannya siapa? Bapak Ibu dan saya yang di depan saya itu siapa? Itu nama menjadi apa? Pengikut atau peniru. Siapa yang ada di depan saya? Yang di depan saya itu orang tua saya. Kalau yang di depan itu adalah orang tua saya sebagai orang tua harus memberi contoh, memberi teladan yang baik bagi anak-anak saya. Buat apa saya menjadi orang tua kalau saya tidak memberi contoh, memberi teladan yang baik di depan anak saya? Apa artinya saya menjadi orang tua? Nah, jadi itu arti meniru atau yang ketiga Bapak Ibu. Arti jadi pengikut atau peniru apa? Tepat melakukan hal yang sama, yaitu mendampingi. Tepat melakukan hal yang sama. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Rela mati disalib. Petrus itu lihat gurunya disalib dengan kepala di atas. Petrus sebagai seorang murid, kalau saya mati sampai disalib seperti itu, aku nggak layak. Makanya Petrus ketika mati, dia minta disalib dengan kepala di bawah. Karena dia menghargai gurunya. Ya, jadi tepat melakukan sama, yaitu mendampingi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu Rasul Paulus itu mengatakan, ikutilah menjadi pengikut Kristus. Lalu hal apa yang harus ditiru? Lalu hal apa yang harus diikuti?
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus begini, apa yang diikuti, apa yang ditiru oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa apa? Kalau Rasul Paulus itu ikut Tuhan Yesus Kristus, sampai di apa? Rasul Paulus dengan cara mati apa? Dianiaya. Waktu kekaisaran Romawi. Jadi apa yang diteladani, apa yang dicontoh, apa yang ditiru dalam mengikuti, yaitu apa? Kita harus mempersiapkan diri dalam sebuah perjalanan yang jauh dari kenyamanan. Rela enggak kita ikut Tuhan? Ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika kita sudah tidak tahu apa yang harus diperbuat, ketika menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, masih bisakah kita untuk ikut Tuhan? Ada tantangan, ada pergumulan, ada situasi dan kondisi yang kadang-kadang membuat kita akan bertahan atau tidak. Contoh Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, di Indonesia itu ada berapa agama? Hah? Ada 6 agama ya, saya tambah satu lagi. Apa? Tentatif. Agama tentatif. Orang kalau Tuhan Yesus ikut Tuhan Yesus enak, dia ikut Tuhan Yesus. Kalau ikut Tuhan Yesus gak enak, dia pindah. Itu namanya agama tentatif. Ada ketika ada kesulitan hidup, ada pergumulan, ada masalah, siap gak untuk menghadapi? Nah, Tuhan Yesus katakan apa? Kalau kamu mau ikut aku, pikul salib. Artinya apa? Kita ikut Tuhan Yesus, kita meniru, melihat apa yang dilakukan oleh guru kita. Ya, apa yang dilakukan oleh guru kita. Jadi mengikut Tuhan Yesus Kristus itu harus rela untuk meninggalkan namanya sebuah kenyamanan. Dan ikut menjadi murid Tuhan Yesus itu jangka waktunya bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi apa? Seumur hidup. Seumur hidup. Relakah Bapak Ibu Saudara? Saya punya satu teladan orang tua ya. Orang tua sekarang usianya itu 81 tahun. Sejak dia dari masa muda sampai sekarang dia usia 81 tahun ya. Dia begitu apa? Saya lihat itu imannya itu konstan. Artinya dia tetap kekeh, tetap teguh, tetap yakin. Sampai kapanpun, sampai mati pun, aku tetap ikut Tuhan Yesus Kristus. Kaleb katakan apa? Waktu Musa berfirman, aku usia 45 tahun. Sekarang usiaku 85 tahun. Aku tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak seperempat hati, tidak setengah hati, tapi sepenuh hati. Itu yang diteladani. Jadi kalau ikut Tuhan Yesus Kristus, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, meniru apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, kita harus siap sedia. Karena jangka waktunya adalah jangka waktu seumur hidup. Yang kedua Bapak, ketika mengikut Tuhan Yesus itu adalah membutuhkan komitmen dan pengorbanan. Saudara ikut Tuhan Yesus, tapi tidak ada komitmen, tidak ada pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau saya mau jadi hamba Tuhan yang enak-enak saja, saya mau tinggal di kota saja. Di kota juga pergumulan, juga ada pergumulan, tapi pergumulannya tidak seperti pergumulan kayak di daerah-daerah. Tapi maukah kita punya komitmen? Rasul Paulus punya komitmen apa? Jadilah pengikutku sama seperti aku mengikut Kristus. Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 apa? Hidup adalah Kristus,
Mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, kenapa Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus nanti datang, dia katakan akan menjemput. Kenapa kita dijemput Tuhan? Bukankah itu sesuatu hal yang sangat luar biasa? Kita dijemput Tuhan loh. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Supaya ketika kamu pergi ke sana, kenapa Tuhan menjemput kita? Kira-kira kenapa? Coba Bapak Ibu, kalau misalnya kita pergi ke angkasa, berapa tahu jumlah bintang di angkasa? Berapa kita tahu jumlah galaksi yang di angkasa? Berapa kita tahu jumlah planet-planet di angkasa? Kita dijemput itu apa? Supaya kita tidak nyasar, kita tidak salah jalan. Jadi Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu supaya ketika dia menjemput kita, kita itu tidak nyasar. Bapak Ibu, saya aja kalau kesini, saya tidak ada yang ngantar, saya bisa nyasar. Bapak Ibu kalau pergi ke Pulau Rote, di Pulau Rote itu ada sebuah pulau tempat wisata, ada namanya Mulut Seribu, ada namanya Pantai Mulut Seribu. Ketika kita pergi ke sana, semua mulut sama saja, sama kita. Kalau kata orang di situ, kalau kita itu tidak ada yang mengantar di situ, kita ada dulu orang Bugis katanya, 6 orang di situ, karena dia tidak tahu sampai dia akhirnya tenggelam naik perahu dan dia mati di situ. Karena begitu kita lihat namanya Mulut Seribu, sama semuanya. Artinya apa? Kalau saya tidak ada yang membawa orang di situ, saya pasti tidak akan bisa pulang lagi ke sini. Jadi Bapak Ibu, mengikut Tuhan Yesus itu butuh komitmen. Mengikut Tuhan Yesus itu butuh pengorbanan. Bukan hanya saya mengikut Tuhan, tapi saya tidak mau berkorban. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, itu butuh pengorbanan. Dan yang ketiga, apa sih yang kita mau teladani? Apa yang kita mau contoh, kita ikuti? Yaitu apa? Kerelaan melepaskan masa lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Rela enggak kita melepaskan masa lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan? Saya sering mengilustrasikan begini Bapak Ibu. Rela enggak saya melepaskan masa lalu kepada Tuhan? Saya rela melepaskan masa lalu kepada Tuhan, segala dosa-dosa saya, segala perbuatan-perbuatan saya yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan segala masa yang gelap bagi saya tinggalkan, dan saya kepada kehidupan yang baru. Rela enggak? Contoh sekarang ya, contoh sekarang ini yang lagi sangat-sangat marah. Saya katakan judi online. Ya, judi online. Banyak orang pingin cepat kaya. Dengan cara apa? Lewat judi online. Saudara, saya pernah ketemu dengan seseorang. Dia mengatakan kepada saya, di tengah-tengah tempat judi online itu ada kepala babi. Kepala babi itu matanya tidak ada, otaknya tidak ada. Sengaja itu matanya dicungkil, otaknya tidak ada. Saya tanya, kenapa Pak? Kok mata sama otaknya yang tidak ada? Dia katakan, orang yang ikut judi online itu orang yang tidak punya otak dan tidak punya mata. Karena itu sesembahan setan mereka itu seperti itu. Ada orang pertama cerita pada saya pasang 7 juta, langsung menang 100 juta. Siapa yang gak senang? Ya, pasang, dia punya uang 7 juta, langsung menang 100 juta. Pasang berikutnya kedua kali, kalah. Ketiga kali kalah, sekarang habis 7 M. Kenapa?
nggak punya otak dan nggak punya mata. Jangan terpengaruh. Rela nggak lepaskan masa lalu saya? Tuhan, masa laluku gelap, tinggalkan, mau hidup yang baru. Tuhan, masa laluku narkoba, bisa nggak? Saya katakan kalau mau, bisa. Bisa. Persoalannya kita mau atau tidak. Mau atau tidak. Orang dididik dari sekarang PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Seharusnya ketika orang terus-menerus dididik, pengetahuannya, wawasannya, pengalamannya kan bertambah. Kalau orang semakin bertambah, berarti kan semakin pintar ya. Tapi ini semakin orang semakin bertambah pengetahuannya, semakin bertambah wawasannya, semakin bertambah pengetahuannya. Bukan mencari Tuhan, tapi apa yang dicari? Dosa. Demikian juga orang berumah tangga. Semakin hari ketika saya berumah tangga, seharusnya saya semakin berhari, semakin pertambahan usia pernikahan saya semakin mencintai istri saya semakin mencintai suami saya. Tapi faktanya, adakah yang seperti itu? Semakin hari bukan mencintai istri, tapi semakin hari semakin nggak karu-karuan, hidup dalam dosa, bahkan hidup dalam perselingkuhan. Rela nggak tinggalkan masa lalu? Ya. Rela nggak tinggalkan masa lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan? Mengikut Tuhan berarti apa? Siap untuk melangkah, menoleh ke depan, bukan hanya menoleh ke belakang. Saudara, saya kasih tahu gambarannya. Saya mau tanya, Daud itu siapa? Nah, awalnya Daud itu siapa? Hah? Gembala domba. Berapa gembalanya? Gembalanya itu nggak banyak, Tapi begitu dia sebagai seorang gembala, lalu dia naik apa? Mengalahkan Goliat. Setelah mengalahkan Goliat, kemudian dia menjadi pemain kecapi di kerajaan Saul. Setelah dia main kecapi, lalu saya katakan, Daud itu siapa? Daud itu kalau dilihat dalam Mazmur 118 itu, dia dikatakan dia lahir sebagai anak yang tertolak. Dia lahir sebagai anak yang tertolak. Dan sama kakak-kakaknya ketika dia maju melawan Goliat, apa kamu kecil, kamu gak akan mungkin bisa. Tapi buktinya Daud bisa mengalahkan Goliat kan. Dan saudara, Daud itu orang tertolak. Daud itu orang biasa-biasa saja. Tapi kenapa dia bisa menjadi raja selama 40 tahun lamanya? Kenapa? Karena Daud punya tujuan melihat ke depan. Kalau Daud cuma menyesali saya sebagai seorang gembala, lalu apa kehebatannya? Daud berdiam diri di situ, nggak ada artinya. Tapi Daud melihat satu ke depan, melangkah ke depan, dan dia tidak menoleh ke belakang. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus mengatakan jadilah pengikutku, dalam konteks ini artinya Rasul Paulus, apa yang sudah dilakukan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, makanya dia katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang apa? Orang-orang yang bijaksana. Rasul Paulus menegur, Rasul Paulus menolong, Rasul Paulus mendidik, Rasul Paulus mengajar jemaat Korintus. Dia katakan, aku sebagai orang-orang yang bijaksana mengajarkan, menegur kamu supaya kamu hidup dalam kehidupan Kristen yang benar.
Makanya dia katakan, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, di situ dia katakan, ketika menghadapi apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika menghadapi pencobaan, Tuhan katakan pencobaan-pencobaan biasa. Ketika kamu dicobai, itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam bagian ini, ya, Rasul Paulus menjadi seorang pengikut Kristus. Dia memberikan teladan, dia memberikan meniru, yaitu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Siap tidak untuk menempuh perjalanan dalam mengikut Tuhan, rela meninggalkan kenyamanan. Dan mengikut Tuhan berarti punya komitmen dan pengorbanan dan rela untuk melepaskan masalah. Nah, berkaitan dengan Rasul Paulus yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1 ini, jadilah pengikutku. Ini Rasul Paulus menekankan apa? Rasul Paulus lebih mementingkan apa? Yang pertama yang Rasul tekankan adalah Rasul Paulus memiliki apa? Lebih baik memberkati orang lain daripada mencari kesenangan atau kepentingan pribadi. Itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 itu Rasul Paulus lebih baik. Makanya dia katakan sekali lagi yang dikatakan, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Jadi Rasul Paulus lebih baik memberkati orang lain daripada dia mencari kepentingannya sendiri, dia mencari kesenangannya sendiri. Tetapi Rasul Paulus ingin supaya jemaat Korintus yang tidak punya teladan, yang tidak punya contoh, yang tidak punya pegangan untuk ditiru itu, nah Rasul Paulus katakan, itu yang aku berikan kepada kamu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, menjadi contoh, menjadi teladan bukanlah perkara gampang. Ngomong gampang, ya, bicara gampang, tapi melakukannya itu sangat sulit. Rasul Paulus mendidik jemaat Korintus itu tidak mudah di tengah-tengah jemaat yang banyak persoalan, banyak masalah, banyak pergumulan, dan banyak hal-hal yang Rasul Paulus sendiri tidak mampu. Tetapi Rasul Paulus ingin menekankan di situlah bagaimana dia berada di tengah-tengah jemaat. Dia bisa bijaksana, dia bisa memberi contoh, dia bisa memberi teladan kepada jemaat di Korintus. Nggak gampang Bapak Ibu. Dan Rasul Paulus yang kedua ingin menghormati apa? Ini di 1 Korintus pasal 11. Ternyata di 1 Korintus pasal 11 itu ada orang-orang Kristen yang menyalahgunakan perjamuan kudus. Mereka main-main dengan perjamuan kudus. Mereka itu tidak sungguh-sungguh menyelenggarakan perjamuan kudus. Mereka bahkan sungguh-sungguh dengan tidak memiliki kesadaran penuh dengan perjanjian kudus. Sehingga Rasul Paulus ingin menekankan di sini adalah tentang otoritas Allah, kedaulatan Allah. Bagaimana Allah itu dihargai, Allah itu dihormati, Allah itu menjadi sumber segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, saya jujur ya, saya sering mengatakan begini, apa sih bedanya nonton ibadah sama ibadah? Apa bedanya nonton ibadah sama ibadah? Saudara, saya sering mengatakan begini, kalau Bapak Ibu ibadah pasti dari rumah mandi ya. Ada yang nggak mandi? Tapi kalau nonton ibadah, mandi nggak? Belum tentu. Bapak Ibu ke gereja pasti bajunya rapi. Setuju? Kalau nonton ibadah, pakai daster ya, pakai celana pendek ya, menghargai Tuhan nggak? Ya.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke keraton Jogja, itu Sultan itu sudah berapa meter ya jatahnya, itu jauh-jauh itu sudah sujud begini hormat. Itu kepada manusia. Kita dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ibadah sambil minum kopi nggak? Atau teh? Nonton ibadah? Anani dulu aja. Menghargai Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu ibadah, bisa berdoa di keluar suara, tepuk tangan memuji Tuhan. Kalau nonton ibadah, adakah itu keluar? Enggak kan? Nah, karena itu Bapak Ibu, Rasul Paulus menekankan pentingnya otoritas menghargai Allah. Ya, otoritas menghargai Allah. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, betapa kita itu sedang menghormati Allah, menghargai Allah. Kita bukan sedang dalam rangka nonton ibadah. Ya. Lalu apa sih keberhasilan Rasul Paulus? Apa sih kesuksesan Rasul Paulus sehingga harus ditiru, sehingga harus diteladani, sehingga harus dicontoh, sehingga harus di copy paste? Apa sih keteladan contoh dari Rasul Paulus yang harus dicontoh, yang harus dijadikan teladan, yang harus ditiru? Saya lihat yang harus dicontoh, yang harus ditiru, yang harus dipraktekkan. Rasul Paulus katakan, jadilah pengikutku. Itu ada 3. Pertama apa? Kesuksesan Rasul Paulus mengikut Tuhan Yesus. Kesuksesan Rasul Paulus mengikut Tuhan Yesus itu dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Bapak Ibu bisa lihat sebentar. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Dikatakan apa? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya apa? Rasul Paulus sukses mengikut Tuhan Yesus. Rasul Paulus berhasil mengikut Tuhan Yesus. Rasul Paulus mencontoh meniru Tuhan Yesus. Karena Rasul Paulus apa? Fokus, konsentrasi penuh pada tujuan akhir mengikut Tuhan Yesus. Anak-anak muda sekarang dengan istilah apa? Salfok. Ya. Anak-anak muda sekarang dengan salah fokus. Kalau kita ingin sukses ikut Tuhan Yesus Kristus, kita harus konsentrasi penuh. Fokus. Tujuan kita kemana? Nah, Rasul Paulus sampai melupakan apa yang ada di belakang, konsentrasi penuh. Betul-betul hidupnya apa? Tadi saya katakan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 bahwa hidup adalah Kristus. Pasal yang kedua ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau segala sesuatu yang Rasul Paulus lakukan, segala Rasul Paulus yang kerjakan, Rasul Paulus yang diperlihatkan itu, dia adalah sumbernya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi ketika ada jemaat Korintus itu sombong, ketika ada jemaat Korintus itu merasa dirinya hebat, disinilah perannya Rasul Paulus. Kalau segala sesuatu yang saya lakukan, segala sesuatu yang saya perbuat, fokusnya itu kepada Kristus, tidak ada yang lain. Saudara mungkin memberi kepada orang yang diberi tidak tahu. Orang yang diberi itu nggak tahu, bahkan ngomel-ngomel di belakang. Bapak Ibu tidak usah kecewa. Bapak Ibu tidak usah kecewa, tidak usah sakit hati. Bersyukur aja sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan.
Kalau Bapak Ibu kecewa malah nanti jadi sakit hati. Kenapa? Karena yang memberi, yang membalas kebaikan itu Tuhan. Kalau saya melakukan itu, saya tidak menerima balasan dari Tuhan, saya yakin anak saya, cucu saya, siapa saja, Tuhan bisa lakukan itu. Jadi kalau Bapak Ibu fokusnya kepada diri sendiri, tidak fokus pada Tuhan, Bapak Ibu akan sakit hati, akan kecewa, akan sedih, bahkan bisa tawar hati. Karena itu Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus yang memiliki berbagai macam latar belakang kondisi yang sangat-sangat kompleks itu, Rasul Paulus fokus, konsentrasi penuh. Bapak Ibu dan saya, apa sih yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya buat sih? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang menggerakkan Bapak, Ibu dan saya melakukan satu tindakan, satu perbuatan, satu karya dalam hidup itu bukan karena diri saya, tapi karena Kristus yang hidup di dalam aku. Sejauh mana Bapak, Ibu dan saya pengenalannya terhadap Tuhan, itu menjadi sebuah pertanyaan. Siapa Tuhan yang saya sembah? Siapa Tuhan yang saya kenal? Siapa Tuhan yang menjadi pegangan saya? Kalau Bapak, Ibu dan saya mengenal. Bapak Ibu, kita baca Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Coba Bapak Ibu lihat. Apa di situ dikatakan? Tetapi semua orang yang menerima. Apa arti kata menerima? Apa arti kata menerima? Ayo Bapak Ibu, apa arti kata menerima? Mendapatkan. Orang yang menerima itu adalah orang yang menyambut. Ya. Kalau Bapak Ibu menerima silakan disambut. Menyambut terus apa? Membuka hati. Ya. Menyambut, membuka hati. Tadi ada saudara kita mendapat. Jadi Bapak Ibu membuka hati atau tidak? Menyambut atau tidak? Atau Bapak Ibu tangannya begini, orang mau ngasih tapi tangannya begini. Tetapi semua orang yang menyambut, orang yang membuka hati, orang yang menyambut, mendapatkan itu diberi apa? Diberi apa di situ? Kuasa. Kuasa itu apa artinya? Apa artinya kuasa? Orang yang membuka hati, orang yang menyambut, orang yang mendapatkan diberi kuasa, diberi hak, diberi otoritas, diberi wewenang, diberi tanggung jawab. Jadi kalau Bapak Ibu, tetapi semua orang yang membuka hatinya untuk Tuhan, tetapi semua orang yang menyambut hatinya untuk Tuhan, tetapi semua orang yang mendapatkan untuk diberi hak. Kalau Bapak Ibu punya hak, Bapak Ibu punya otoritas. Kalau berdoa, apa harus Bapak Gembala yang mendoakan? Tidak kan? Kenapa? Karena kita punya otoritas, kita punya hak, kita bisa berdoa. Kalau kita berdoa, kita punya hak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi fokus, konsentrasi karena kita punya hak, kita punya otoritas, kita punya kuasa. Ya, itu Bapak. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Rasul Paulus sukses dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ya 1 Korintus pasal yang kedua, ya ayat yang kedua, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kedua Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan kata, sebab aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain apa? Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus itu seorang yang hebat. Rasul Paulus itu seorang yang pintar. Rasul Paulus itu seorang yang berpendidikan. Bahkan kalau zaman sekarang
dikatakan Rasul Paulus itu bisa dapat gelar profesor doktor. Tetapi apa? Dia katakan, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa kecuali hanya mengetahui apa? Tentang Tuhan Yesus Kristus yang disalib itu. Ini hebatnya Rasul Paulus. Dia hanya satu tujuannya, ingin mengetahui tentang, memutuskan tidak mengetahui apa-apa kecuali hanya Dia yang tersalib. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ikut Tuhan. Kita meniru Tuhan. Kita mencontoh Tuhan. Kita meneladani Tuhan. Kita menjadi pengikut Tuhan. Adakah hal-hal yang seringkali membuat itu menghalangi kita karena kepintaran kita, karena kehebatan kita, karena pendidikan kita, karena keberhasilan kita, sehingga kita tidak mau tahu tentang Tuhan? Tapi Rasul Paulus, kenapa dia patut dicontoh? Kenapa dia patut dicontoh? Karena dia hanya ingin mengetahui Tuhan Yesus Kristus yang disalib. Untuk apa Tuhan Yesus disalib? Untuk apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan Rasul Paulus kenal betul, karena dia mengikut Tuhan Yesus Kristus yang tersalib. Dia berkorban, dia menyerahkan nyawanya, dia mati di atas kayu salib karena mengasihi manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu kenapa Rasul Paulus mengatakan dalam ayat ini, jadilah pengikutku sama seperti aku mengikut Kristus. Teladannya yang diikuti adalah Rasul Paulus mengikut Tuhan Yesus Kristus. Itu teladan yang utama. Tidak ada teladan yang lain. Saya sering mengatakan begini Bapak Ibu. Kenapa saya percaya kepada Alkitab ini? Ya. Kenapa saya percaya kepada Alkitab ini? Bapak Ibu mungkin lihat Alkitab ini jelek. Banyak orang juga Alkitab, kalau Bapak Ibu lihat YouTube, banyak Alkitab dirobek. Bahkan banyak, mohon maaf, banyak Alkitab juga dikentut, ditaruh. Orang yang melakukan seperti itu, seperti apa Bapak Ibu? Saya percaya, kalau Bapak Ibu lihat Alkitab itu ditulis pada Kejadian pasal pertama, ditulis dengan kata pada mulanya. Diakhiri dengan kata apa? Dalam Wahyu pasal yang terakhir, pasal 22 ayat yang ditutup dengan kata amin. Alkitab ini ditulis secara sistematis. Ya. Kenapa ditulis secara sistematis? Dari mulai penciptaan alam semesta, dari manusia, dari segala isinya, sampai manusia jatuh ke dalam dosa, sampai manusia itu ada hakim-hakim, ada raja-raja, semua ditulis, sampai dengan kelahiran juru selamat, sampai kepada langit dan bumi baru, itu semuanya lengkap ditulis secara sistematis. Saya sering mengatakan, silakan Bapak Ibu baca dari Alkitab. Siapa saja boleh Bapak Ibu pelajari. Kalau ketemu Alkitab secara sistematis seperti ini, enggak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada Bapak Ibu. Orang mau, Pak, saya boleh belajar kitab suci agama Hindu? Boleh, silakan. Boleh belajar kitab suci Konghucu? Silakan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa temukan Alkitab secara sistematis seperti ini hanya ditemukan dalam kebenaran firman. Tidak lebih daripada itu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, kenapa Rasul Paulus sukses mengikut Tuhan sehingga dia mengatakan seperti itu? Tujuan akhir dari Rasul Paulus itu adalah menyelesaikan sampai garis akhir, yaitu memelihara iman.
Ya, 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Dikatakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah mencapai garis akhir. Dan kata terakhir itu memelihara iman. Ya. Kata memelihara iman. Memelihara itu bukannya perbuatan yang gampang. Memelihara itu adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak mudah. Kalau membangun gampang, merobohkan gampang, tapi memelihara. Karena itu Bapak Ibu dan saya, memelihara iman itu perlu dirawat, iman itu perlu dijaga, iman itu perlu dipertahankan, iman itu perlu diperjuangkan. Dan iman itu kita harus bekerja keras. Kita beriman, tapi kalau kita tidak mempertahankan iman, kita bisa jatuh. Ya, kita bisa jatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangkan di tengah-tengah situasi kondisi, bagaimana kalau orang tidak mempertahankan iman? Bagaimana orang tidak berjuang untuk imannya? Bagaimana orang tidak mau mempertahankan imannya? Sekali lagi, Rasul Paulus, kenapa dia menjadi sukses dalam mengikut Tuhan? Karena kuncinya apa? Mau memelihara iman sampai akhir. Bapak, Ibu, dan saya, kita akan terus berjuang memelihara iman. Kita memang tidak mampu, kita memang tidak bisa, kita itu memang sulit, kita memang untuk mempertahankan iman itu bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita diberi anugerah, kita diberi hikmat, kita diberi kebijaksanaan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa memelihara iman itu dengan baik. Dan Rasul Paulus katakan apa? Aku tidak malu. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, aku tidak malu. Barangkali dia kesaksian hidup Rasul Paulus itu kesaksian hidup yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Rasul Paulus pernah menganiaya orang Kristen, dia pernah membasmi orang Kristen. Tetapi dia di hadapan Allah, dia memiliki integritas yang sangat luar biasa. Dia punya iman yang teguh, dia punya iman yang kokoh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya dari firman Tuhan ini, apa yang bisa kita belajar. Seringkali kita lihat orang ya, seringkali jadi patokannya, ini loh orang ini dulu begini. Bapak Ibu, lihatlah perubahan dalam diri orang itu. Jangan lihat kelemahannya, tapi lihatlah ketika orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, perubahan apa yang terjadi dalam hidupnya. Jangan lihat ketika masa lalunya, tapi ketika saat orang itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, perubahan apa yang terjadi. Ikuti teladannya, tirulah dia imannya. Nah, ini yang perlu ditekankan. Siapa yang harus saya ikuti? Siapa yang harus ikuti? Ikutilah orang yang mengalami perubahan dalam Tuhan. Orang yang terjadi hidupnya, dia mengalami satu perubahan, pembaruan dalam hidupnya. Dan sejak itu, sebagaimana Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup. Yang kedua, perubahan itu terjadi, itu bukan karena faktor kehendak manusia, tetapi itu karena faktor kehendak Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Lewat anugerahnya orang mengalami perubahan. Lewat anugerahnya orang mengalami perubahan. Bukan, ini yang seringkali terjadi Bapak Ibu. Roh Kudus mau mendiami orang percaya, tapi orang tersebut tidak mau bekerja sama. Pak, saya mau lepas masa lalu, tapi masa lalu ini terlalu enak karena dosa. Tapi kalau orang mau bekerja sama dengan Roh Kudus, setiap orang yang mau menerima diberi kuasa Pak, kuasa Roh Kudus, otoritas Roh Kudus, kedaulatan Roh Kudus, sehingga orang tersebut bisa mengalami perubahan. Tapi maukah orang tersebut bekerja sama? Mengandalkan kekuatan sendiri tidak mungkin. Mengandalkan kekuatan sendiri adalah mengandalkan kedagingan. Tapi kalau orang mau bekerja, menyambut, membuka hati untuk Tuhan, saya yakin terjadi perubahan. Sehingga bisa apa? Menjadi teladan dalam hidup.
Mengikut Tuhan Yesus, meniru Tuhan Yesus, berarti apa? Sepenuhnya untuk apa? Setia kepada perintahnya, setia kepada janjinya, percaya kepada janjinya, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan. Satu hal Bapak Ibu, saya sering membaca dalam Yosua pasal yang ke-21 sebagai ayat penutup. Yosua pasal yang ke-21. Yosua pasal yang ke-21. Ayat yang ke-45. Yosua pasal 21 ayat yang ke-45. Ya. Yuk kita baca bersama-sama. Yosua pasal 1 ayat yang ke-45. 1, 2, 3. Dari segala yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua, Tuhan janji apa kepada Bapak Ibu semua? Tuhan janji apa kepada Bapak Ibu semua? Dari segala hal yang baik yang Tuhan pernah katakan kepada Bapak Ibu semua, janji Tuhan itu akan terpenuhi. Tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Sekali lagi kata ini diulang untuk yang kedua kalinya. Ya, diulang Yosua pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-14. Ya, ini diulang lagi Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-14. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh segala jalan yang panah. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terus, bahwa satu pun dari segala yang baik yang dijanjikannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Katanya apa? Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Amen. Di dalam nama Yesus, bantu kami jemaat di tempat ini menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati, yang terus mengikut Tuhan. Apapun keadaan kami tetap setia dalam mengikut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menyediakan segala kebutuhan kami menurut kehendak-Mu. Dan kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau mengetahuinya. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.